Assalamualaikum, selamat bergabung di podcast Rumah Aidin. Hari ini aku pengen sharing deh sebuah cara pandang peran sebagai orang tua yang aku sebenarnya menyesal sekali gitu ya. Aku baru tahu filosofi sebagai orang tua itu setelah aku punya anak nomor 2. Jadi I wish somebody teach me, talk to me about it gitu ya. Jadi kalau ini tuh sebenarnya aku cari-cari sendiri, aku baca-baca sendiri, dan aku pikir ini adalah sebuah sharing yang penting gitu ya. Jadi saat aku punya anak pertama itu aku nggak ada planning sebenarnya, walaupun aku udah 4 tahun waktu itu usia pernikahanku untuk melahirkan anak pertama, tapi benar-benar di situ itu buta gitu ya. Ngerasa nggak sih kalau misalnya kita sebagai orang tua baru itu kayak nggak ada orang yang ngomong sama kita tentang gimana sih sebagai orang tua menghadapi anak, terutama bayi gitu ya. Terus juga orang tua kita nggak terlalu banyak ngomongin tentang bagaimana sih caring untuk anak, apa sih yang anak butuhkan, bagaimana sih memposisikan kita sebagai orang tua baru. Yang kita lebih banyak ngobrol-ngobrol itu sepertinya hal-hal yang lebih ke praktikal ya, kayak misalnya lahiran di mana, kita mau konsultasi sama dokter siapa, terus juga apa sih barang-barang yang harus kita beli, gadget-gadget terbaru yang terhits itu apa sih, terus juga hal-hal yang sifatnya inilah ya praktikal gitu ya, bukan yang sifatnya itu lebih ke mempersiapkan kita sendiri gitu sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai ayah, itu apa sih yang perlu kita persiapkan. Nah, yang aku mau sharing sama teman-teman hari ini itu satu pedagogical filosofi ya. Jadi filosofi pedagogi tentang perkembangan anak yang namanya RIE atau RIE. Itu jadi disingkatannya RIE, dibacanya RIE, yang dicetuskan oleh seorang wanita bernama Magda Gerber, yang dia itu adalah childhood educator dan juga seorang mantan direktur medis di sebuah panti asuhan, yang dia asalnya dari Hongaria dan berpindah sebagai imigran ke Los Angeles di USA. Jadi Magda Gerber ini adalah murid dari Dr. Pickler. Dr. Pickler itu juga seorang pencetus childhood pedagogi ya, seperti Montessori juga. Jadi Magda ini adalah muridnya yang dia bisa menyerap ilmu-ilmu dari Pickler, dan pandangan-pandangan dia tentang anak itu juga banyak influence atau banyak pengaruh dari pandangan Pickler. Jadi apa sih yang dia believe gitu, apa sih yang dia percaya? Jadi dia percaya bahwa orang tua itu tidak hanya mengasuh dan mendidik anak, tapi juga dari mendidik dan mengasuh anak itu sebetulnya orang tua itu belajar tentang dirinya sendiri. Dia belajar tentang anak-anak, dia belajar dari anak gitu. Jadi sebetulnya yang kita ajarkan itu sebenarnya bukan anak kita, tapi ya sebenarnya kita sendiri gitu. Jadi RIE atau RIE itu kepanjangannya adalah Resources for Infant Educator. Nah, metode RIE ini itu semakin terkenal sekitar ya kira-kira 5 atau 10 tahun yang lalu di USA, itu setelah beberapa selebritis di Hollywood seperti Penelope Cruz itu menerapkan ideologi ini dalam gaya parentingnya. Nah, mungkin kalau di aku sendiri sebenarnya setelah aku punya anak yang nomor 1 itu memang aku melihat bahwa oh ya, anak itu sebenarnya udah punya personality sendiri, dia pengen kebebasan, dan kita tuh orang tua tuh sebagai fasilitator aja gitu ya. Jadi sebenarnya pandangan-pandangan aku tuh sebenarnya sudah ada, cuman aku tuh nggak tahu gitu apakah ada orang yang meneliti tentang ini lebih jauh yang aku bisa baca. Nah, ternyata itu ada gitu. Jadi aku ngerasanya senang banget gitu ya. Kita kan jadinya kalau misalnya menerapkan sesuatu itu jadi ada guideline-nya gitu ya. Nah, di RIE filosofi itu dia filosofinya itu sebetulnya
pada intinya dia itu memandang bayi yang kita lahirkan di dunia itu memiliki personality-nya masing-masing. Jadi dia bukan kertas yang kosong gitu ya. Jadi bayi itu memang dia sudah membawa personality-nya, dia punya kepribadian sendiri gitu. Dituliskan di sini, as soon as they are born, refuse children as a whole people who are capable, not just adorable, passive blob. Artinya Rie berpendapat bahwa bayi-bayi yang lahir itu tuh dia bukan kayak cuman benda yang yang pasif gitu ya, tapi sebenarnya bayi itu memiliki personality masing-masing. Nah, mungkin ini berbeda dengan pandangan kebanyakan orang ya di negara kita ya. Kan kalau di masyarakat kita itu lebih cenderung bayi itu adalah kayak dipandang seperti kayak benda gitu ya, dihias, habis itu dikasih baju yang cantik supaya orang melihatnya itu bagus gitu kan, terus dibawa ke sana ke sini, dipertontonkan gitu ya. Contoh konkretnya itu misalnya memakaikan baju yang kelihatan cute, bagus, cantik, anak itu cakep gitu ya, tapi tidak memperhatikan fungsinya. Jadi fungsinya tidak terperhatikan itu contohnya anak susah bergerak, bahan yang dipakai itu nggak menyerap keringat gitu kan, terus juga terlalu banyak kancing, jadinya kalau anak mau ke toilet atau mau ganti popok kita yang susah, harus dibuka satu-satu, jadinya ribet gitu. Nah itulah salah satu contoh bahwa sebenarnya orang-orang di Indonesia itu banyak banget yang tidak memperhatikan sebenarnya kebutuhan anak apa sih. Nah kayak gitu. Nah terus setelah kita belajar tentang refilosofi untuk kekinian ya kan, refilosofi itu ditemukan pada tahun 1978. Jadi penemunya itu sudah meninggal lama, dan sekarang expert yang sering istilahnya menyebarkan tentang filosofi ini namanya Janet Lansbury. Nah, Janet Lansbury ini salah satu expert di bidang respectful parenting. Dia berkata, they blossom, change, develop, and mature, but the whole person is already there. They already have their own ideas, talents, and passion. Instead of seeing our job as giving our children everything, showing them everything, and teaching them everything, our job is building a relationship with this person and getting to know this person and facilitating this person. Jadi dia berkata bahwa seorang anak itu nanti dia akan menjadi besar, mereka akan berubah, mereka akan lebih menjadi dewasa, tapi sebetulnya seseorang yang ada di dalam anak itu memang udah ada di sana gitu loh. Dan seorang anak itu dia sudah memiliki ide-idenya sendiri, dia sudah punya talenta, dan dia sudah punya passion sendiri. Jadi daripada kita itu istilahnya melihat kita tuh harus memberi, kita seorang orang tua tuh harus memberi, itu sebetulnya tidak terlalu benar gitu ya. Ketika kita melihat anak itu sebenarnya sudah memiliki apapun yang ada di dalam dirinya, maka orang tua itu apa sih tugasnya? Orang tua itu tugasnya adalah building relationship atau membangun relasi ya dengan orang ini, dengan bayi yang baru lahir ini gitu ya. Jadi kita harus kenalan sama bayi itu. Habis itu setelah kita kenalan sama bayi itu, kita memberikan fasilitas untuk si bayi bagaimana dia berkembang dengan maksimal. Nah, mungkin kita sudah sering ya mendengar bahwa bayi itu dia adalah personality sendiri gitu. Tapi kita nggak tahu implikasinya apa sih yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui kalau bayi itu adalah seseorang, adalah little people gitu ya. Nah, cara Ri bekerja itu dia fokus kepada sesuatu hal yang sangat simple, yang itu filosofinya tuh terpusat pada bayi gitu ya. Jadi dia membebaskan kedua orang tua dan anak itu apa adanya gitu ya, honest gitu. Jadi kita berinteraksi itu ketika kita dibutuhkan, karena sebetulnya anak itu tuh sudah istilahnya dia itu sudah bisa berinteraksi. Kita tuh nggak perlu kita tungguin terus atau kita hibur terus anak itu. Jadi ada beberapa cara menerapkan Ri ya di rumah.
Itu di sini ada 4 cara yang mau aku jelasin. Jadi yang pertama, kita tidak melakukan sesuatu hal yang berlebihan untuk menghibur bayi. Mungkin kebanyakan dari kita ya sebagai orang tua, yang aku juga dulu nggak ngerti ya tentang ini gitu ya, itu ketika bayi menangis itu kita tuh kepengennya itu gimana caranya supaya bayi itu diem gitu ya. Nah sebetulnya menurut Lisa ada sebuah falasi atau kesalahan pikir bahwa bayi merasakan kebosanan. Jadi mungkin orang-orang yang merasa bahwa bayi itu kalau nangis harus di-entertain, harus dihibur, itu memiliki pemikiran bahwa bayi itu bosen gitu ya. Mereka takut bayi itu bosen. Banyak orang tua tuh takut bayi itu bosen. Jadinya apa? Disetelin lah TV, bayinya ditaruh di depan TV untuk dengerin TV, apa itu iklan, apa itu berita dan lain-lain, karena takut bayi itu bosen. Banyak orang tua akhirnya yang beli bouncer yang bisa bergoyang-goyang atau ayunan yang bisa anak itu digoyang-goyang. Karena apa? Karena takut bayi itu bosen gitu ya. Padahal ketika kita tahu realitanya adalah bayi itu ketika lahir ke dunia itu kan hal yang baru gitu loh buat dia. Semuanya itu baru buat dia. Bagaimana dia bisa merasa bosen, ya gak sih? Bahkan kita sebagai orang tuanya pun baru untuk dia. Everything is too new. Semuanya terlalu baru dan terlalu amazing gitu kan. Nah, bila saja kita memiliki pandangan seperti itu, bahwa bayi itu lahir di dunia, ini adalah hal yang baru untuk dia, makanya everything is seems amazing. Jadi bayi itu gak mungkin bosen. Jadinya apa? Jadinya ketika bayi itu istilahnya misalnya melihat langit-langit, itu sebetulnya dia sedang memperhatikan surroundingnya dengan cara menggunakan pendengarannya. Mungkin dia sedang berlatih gitu kan, melihat sekeliling gitu kan. Jadi sebetulnya dia bisa enjoy themselves gitu. Dia tuh bisa bisa selalu fokus. Bayi itu bisa fokus untuk belajar tentang sekelilingnya tanpa kita itu memberikan suapan banyak stimulus ke bayi tersebut gitu. Nah, bila saja bayi-bayi itu diizinkan untuk memperhatikan atau bermain dengan mainan yang dia pilih, mereka itu pasti bisa fokus dalam waktu yang lama. Jadi anak itu punya peran aktif dalam segala hal gitu ya. Misalnya ketika kita gantiin popok bayi kecil, caranya dia bisa membantu kita untuk menaikkan kakinya. Jadi dia naikin kaki, itu cara dia membantu kita gitu. Nah, terus yang nomor 2, kita banyak berkomunikasi dengan bayi. Jadi ketika aku tahu tentang Ri ini ya, itu walaupun bayi itu cuma bisa berkedip waktu kita lahiran ya, bayi itu bisa berkedip atau hanya bergerak sangat simpel, tapi aku percaya bahwa bayi itu dia bisa berkomunikasi. Jadinya apa? Jadinya kita sebagai ibu, sebagai bapak itu banyak ngobrol dengan dia gitu kan. Kalau kita menganggap bayi itu pasif, nggak mengerti apa yang kita omongin, ya itulah kenapa orang tua banyak yang berbicara dengan bayi gitu ya, nggak berbicara dengan bahasa yang real gitu. Padahal sebetulnya panca indera bayi itu sedang berkembangnya gitu. Nah, makanya ketika aku belajar tentang Ri, aku belajar untuk menarasikan apa yang aku lakukan ke dia gitu. Misalnya, ini mama mau angkat kamu ya, kita mau jalan-jalan ke sini gitu. Atau, oh kayaknya kamu upset ya, kenapa? Haus ya? Atau misalnya, oh kamu kayaknya ngerasa gak nyaman ya, coba mama cek ya, apakah kamu itu lagi pipis atau gitu ya. Jadi kita tuh ngasih tahu apa ekspektasi yang ekspektasi yang bayi bisa harapkan ke kita gitu. Misalnya gini, I will change your diaper gitu, aku mau ngegantiin popok kamu nih, coba ya bayi yang solihah, coba bantu mama ya, caranya kamu angkat nih kaki kamu nih biar mama gampang ngebersihinnya, caranya kayak gitu. Jadi kita memverbalkan ya, talking through process gitu. Jadi prosesnya itu apa, kita obrolin ke bayi. Terus yang nomor 3,
Nah, salah satu konsep Rie yang sangat radikal dan nggak semua orang setuju itu adalah dia itu encourage anak untuk mengekspresikan emosinya, dan itu sangat, kalau menurut aku ya, aku orang Jawa, itu tuh sangat berbeda dengan apa yang aku rasakan ketika aku grow up ya kan. Kalau misalnya kita di budaya Jawa itu kita tidak boleh terlalu memperlihatkan kesedihan, disuruh menyembunyikan perasaan gitu ya. Nah, kalau Rie ini dia itu kepengennya anak itu bisa mengekspresikan segala macam emosinya, baik suka, duka, marah dan lain-lain. Nah, kan kalau umumnya itu kan kita panik ya kalau ada bayi menangis. Bahkan ibu saya bilang, itu bayi kamu nangis kok nggak diangkat, atau itu bayi kamu nangis tuh disusuin dong gitu. Jadi semuanya itu apa yang kita lakukan tuh based on based on our own judgment gitu loh. Jadi kita punya ekspektasi, oh kalau anak nangis tuh pasti pengen susu, oh anak nangis itu berarti dia bosen dan segala macam kayak gitu. Sedangkan Rie bilang bahwa don't rush baby crying gitu, nggak usah ngerasa panik kalau bayi itu nangis gitu. Kenapa? Karena baby crying atau tangisan bayi itu adalah sebuah cara komunikasi gitu. Dia kan belum bisa ngomong, dia belum bisa bercakap-cakap. Itulah dia mengeluarkan emosinya sebagai bayi dengan cara menangis gitu. Jadi ketika kita misalnya sudah tahu bayi itu kenyang, bayi itu sudah diganti popok dan bersih, bayi itu sudah dipenuhi lah ya kebutuhannya, tapi bayi itu menangis, itu kita tuh embrace atau menyambut tangisan itu dengan terbuka gitu. Jadi bukan malah kita jadi panik gitu, kita menyambutnya dengan tangan terbuka bahwa I can hear you, ya mama dengar kalau kamu menangis gitu, mama ada di sini, silahkan kamu nangis. Kalau kamu nanti udah tenang, it's okay kamu nangis kayak gitu. Jadi bukan malah panik atau menyalahkan orang tua bahwa kalau anak bayi menangis itu adalah orang tua yang paling nggak benar, atau orang tua yang nggak bisa jadi orang tua yang baik gitu ya. Itu salah satu judgement yang sebenarnya bagi kita sebagai orang tua itu jadi malah menambah beban gitu ya, bukannya mengurangi beban kita sebagai orang tua gitu. Nah, terus juga apa sih implikasinya kalau kita itu panik ya? Kalau kita itu panik, akhirnya kita itu melakukan sesuatu hal yang berlebihan. Balik lagi ke poin yang pertama ya. Jadi sesuatu hal yang berlebihan itu contohnya itu bouncing, rocking, dancing, muter komplek. Kalau misalnya praktisnya yang ketika dulu saya belum tahu, itu contoh kecilnya itu adalah menggendong selama mungkin berjam-jam. Nah, jadi ketika kita melihat anak itu sebenarnya nggak pernah bosan, anak itu bisa menangis dan lain-lain, kita tuh nggak akan buru-buru menggendong dia gitu, bahwa kita percaya bahwa ketika dia sudah selesai merilis emosinya, mengeluarkan emosinya, anak itu akan bisa menenangkan dirinya sendiri. Nggak perlu kita itu muterin komplek biar dia itu nangisnya berhenti atau menggendongnya terus kayak gitu. Nah, ketika kita itu melakukan satu hal yang berlebihan supaya dia itu diem ya, itu akibatnya apa? Kita tidak sengaja memberi pesan kepada bayi bahwa it's not okay to be upset gitu ya. Jadi ketika kita nangis itu nggak bagus gitu. Kalau misalnya kita itu melihat tangisan bayi sebuah emergency every time they cry, nah itu tuh jadinya anak itu jadi merasa ketika dia punya emosi yang dalam tanda kutip lebih negatif ke orang lain, itu mereka tuh nggak boleh ngerasa kayak gitu. Kamu harus diem. Kalau kamu sedih, kamu harus diem. Ngapain kamu sedih? Kamu harus diem. Padahal sebetulnya itu nggak sehat ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang mental health ya, itu sangat berbahaya ketika anak itu nanti besar, bahwa dia itu disuruh memendam emosinya kayak gitu. Yang itu sebenarnya ketika kita grow up itu kita nggak banyak mendengar ya tentang mental health dan lain-lain, tapi sekarang ini kita sebagai orang tua yang kekinian itu kan kita sering banget ya mendengar tentang the importance of mental health gitu. Nah, sebetulnya mental health ini malah kita cegah supaya anak itu tidak stres itu malah dari bayi gitu kan, kalau kita melihat Rie ini. Jadi
ketika aku belajar tentang Ri itu sangat make sense gitu loh. Oh iya ya, nanti ketika anak itu besar, bayi itu besar, dia bisa mengungkapkan perasaannya gitu. Ketika dia menangis, dia bisa mengungkapkan perasaannya ke kita sebagai orang tua, dan menurut aku itu tuh sangat healthy gitu ya, sangat sehat gitu. Jadinya apa? Resultnya adalah anak itu bisa selalu terbuka kepada orang tua ketika dia besar gitu. Ketika dia bayi, dia bisa terbuka kepada kita. Nah, ketika dia besar, harapannya dia juga terbuka kepada kita. Akhirnya anak itu lebih terbebas gitu ya perasaannya. Dia bisa lebih free gitu. Dia merasa lebih happy, insya Allah. Nah, yang terakhir filosofi Ri itu diterapkannya caranya gimana? Jadi dia itu caranya juga menerapkan jalan atau memberikan kesempatan untuk mereka menjadi disiplin gitu. Maksudnya gimana bayi kok diajarin disiplin? Itu kan mungkin sangat aneh ya. Jadi kalau yang aku pelajari beberapa philosophical pedagogi tentang bayi itu, dia membagi bayi menjadi tiga tahap gitu ya. Tahap pertama itu 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 6 bulan. Jadi bayi yang belum bisa kemana-mana, disebutnya dalam dunia psikologi itu immobile baby gitu ya kalau nggak salah. Terus dari umur 6 sampai 12-an bulan gitu ya kalau nggak salah. Terus habis itu 12 bulan sampai 38 bulan kalau nggak salah. Jadi bayi-bayi ini itu mereka memiliki tahapan supaya mereka bisa disiplin gitu. Jadi mereka membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Bayi yang belum bisa bergerak atau dinamakan immobile itu sebetulnya kalau kata Magda Gerber itu bukan immobile, karena bayi itu dia mobile itu artinya dia bergerak, walaupun bergeraknya bukan dari satu tempat ke tempatnya lain. Bayi yang 0 sampai 6 bulan itu dia bergeraknya dengan cara menendang-nendang ke udara kakinya, tangannya bisa melambai, atau dia bisa menggerakkan lehernya gitu. Itu bayi itu sebetulnya bisa diterapkan disiplin kepada bayi. Caranya gimana? Caranya ketika bayi itu sudah bisa bergerak-gerak sedikit ya kakinya dan lain-lain, itu ditaruhnya di lantai yang kira-kira itu luas gitu kan, dan itu sudah dilengkapi dengan mungkin ada kasur yang tipis, dan itu di bawah. Kenapa di bawah? Supaya dia tidak menggelinding ketika dia itu mengeksplor sekelilingnya gitu ya. Nah, ketika bayi itu ada di bawah, diberikan ruang untuk bergerak gitu kan, misalnya diberikan kayak munari mobile atau kayak semacam hiasan yang bisa kelihatan di udara itu ya, yang bisa berputar-putar, yang biasanya ditaruhnya tuh malah di kasur ya. Nah, itu taruh di bawah gitu kan. Misalnya di bawah juga ada kayak poster-poster yang warnanya hitam putih, yang itu anak itu bisa melihatnya, mengeksplornya, memperhatikannya. Nah, itulah cara anak supaya dia cepat bisa mandiri gitu. Nanti ketika dia sudah pada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap 6 sampai 12 bulan, ketika dia belajar membolak-balikkan badan dan juga dia akhirnya bisa belajar merangkak, itu dia sudah siap gitu. Kita memberikan tempatnya itu namanya yes space. Jadi ada ruangan yang anak itu sudah kita persiapkan supaya anak itu bisa explore kemana-mana, dan semua bahaya yang kira-kira anak itu akan temui, misalnya seperti TV yang bisa jatuh ke anak, atau misalnya seperti barang-barang yang terlalu kecil yang bisa tertelan anak, barang-barang yang tajam di bawah itu kalau bisa kita eliminasi supaya anak itu bisa mengeksplor sekelilingnya. Nah, ketika anak sudah diberi seperti itu rasa ingin tahunya dan rasa disiplinnya itu akan lebih tinggi gitu ya. Jadi kita memberikan boundary kepada anak, itu memberikan boundary itu batasan. Jadi anak itu bisa mengeksplor di batasan ini, misalnya di ruang tertentu gitu ya, atau di tempat tertentu. Nah, itu memberikan batasan.
Nah, Lisa Lansbury berkata, bukan berarti kita itu menjadi jahat atau tega yang ninggalin anak di bawah. Itu kan kelihatannya kalau secara kasat mata, kok tega banget anak kamu tinggalin di bawah, kenapa nggak ditaruh di boncar, misalnya kayak gitu ya. Tapi sebetulnya itu tuh anak itu malah kita berikan kepercayaan kan. Ketika kita memberikan kepercayaan anak dari bayi, itu mereka akan memahami loh, oh iya, orang tua aku tuh sayang padaku dengan cara memberikan boundary, tapi aku juga bisa explore gitu supaya aku selamat gitu ya. Nah, terus juga orang tua itu adalah contoh atau model. Jadi anak belajar etika yang baik, juga generosity, empati itu dari kita. Jadi orang tua itu adalah seorang pemimpin dalam relationship, dalam hubungan anak dan orang tua. Kita sebagai orang tua itu adalah pemimpinnya gitu loh. Jadi hubungan yang kita ingin bangun itu bukan hubungan otoriter ya, anak harus gini enggak, tapi sebetulnya kita memberikan kebebasan dalam ruang-ruang tertentu gitu. Jadi kita memberikan batasan. Jadi kita memberikan batasan untuk anak untuk bereksplor gitu. Nah, kayaknya itu aja untuk sharing aku hari ini. Jadi nanti di part 2 aku mau ngomongin tentang kelebihan dan kekurangan Rie. Jadi menurut aku sih ini tuh sangat bagus ya. Setiap filosofi cara pandang mendidik anak atau filosofi pendidikan anak yang baik atau yang lebih dewasa seperti Montessori, seperti Pikler, seperti Waldorf dan lain-lain, itu tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan sebetulnya ketika kita memilih untuk mengikuti satu filosofi, kita tuh harus tahu ya kelebihannya apa, kekurangannya apa sih. Jadi kita benar-benar well informed gitu. Tapi yang so far yang aku rasakan ya, setelah aku memiliki anak kedua dengan ilmu ini, itu aku merasa sebagai orang tua tuh aku lebih bebas gitu. Bukan maksudnya bebas itu nggak ada batasan, cuman aku jadinya lebih punya hubungan dengan anak itu lebih honest, lebih jujur gitu. Aku pengen punya hubungan yang kepada anak tuh lebih jujur. Jadi kita sebagai orang tua itu punya kekurangan yang kita akui gitu ya. Mungkin ini tuh sesuatu hal yang aku pengen ngomong juga, bahwa sebenarnya ketika aku grow up itu aku banyak mendengarkan ceramah-ceramah yang cenderung memperlihatkan atau punya ekspektasi bahwa hubungan relationship orang tua itu sangat perfect gitu ya. Pengen yang hubungan istri dan suami itu tuh sangat perfect gitu kan. Dia menuntut bahwa bapak dan ibu sebagai orang tua harus punya relationship yang sangat perfect. Nanti mereka akan menghasilkan anak-anak yang sangat perfect gitu. Padahal kalau kita selami lagi gitu ya, kalau aku pribadi gitu yang aku rasain 12 tahun lebih menikah itu, kita tuh nggak lepas dari kekurangan gitu. Tapi aku juga jarang sekali mendengarkan ceramah-ceramah dari baik psikologi atau misalnya guru-guru agama itu yang secara honest mengakui bahwa oh ya, kekurangan kita sebagai orang tua tuh pasti ada gitu. Masa kita menipu anak kita sendiri gitu kan. Jadi kalau di Rie ini aku pelajari adalah kita sebagai orang tua itu boleh loh ngomong sama anak bahwa maaf ya, mama kayaknya lagi emosi tinggi nih, mama kayaknya lagi it's too much for me gitu, can I have a space gitu, bisa nggak mama dikasih ruang untuk menenangkan diri, nanti aku akan kembali sama kamu gitu. Karena ketika anak belajar dari kita sebagai orang tua, oh ketika nanti aku stres atau ketika aku nanti memiliki problem yang sangat besar itu caranya kayak gini loh. Jadi kita tuh nggak hurting anak ya, jadi kita tuh kepengennya ketika kita sendiri terasa overwhelmed dengan everything around us gitu ya, yang ngerasanya sangat terpojok, kita tuh bisa ngomong sama anak bahwa this is not right and this is what I do gitu. Jadinya anak bisa belajar dari kita. Ketika nanti mereka dewasa menjadi orang tua sendiri, itu mereka akan belajar bahwa menjadi orang tua itu nggak harus selalu perfect di mata anak gitu. Bahkan kita itu sebetulnya justru belajar bersama-sama anak gitu. Nah, semoga itu aja sih yang apa yang aku sharing hari ini bisa menambah referensi ya untuk teman-teman yang mungkin akan menjadi orang tua nantinya, atau mungkin sekarang memang sudah punya bayi yang kecil-kecil yang lucu-lucu, atau ini untuk para remaja
yang belum tahu kira-kira kayak apa sih jadi orang tua yang bagus dan mau cari alternatif pandangan tentang menjadi orang tua. Kalau misalnya mau ada sharing atau misalnya mau diskusi sama saya langsung, boleh banget. Saya ada di Instagram @rumahaidin dan juga saya ada di YouTube @rumahaidin. Boleh kirim DM atau misalnya email dan lain-lain, boleh banget untuk ngobrolin hal ini lebih lanjut. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang resource for infant educator, bisa membaca buku-buku Magda Gerber, atau untuk yang misalnya susah ya cari buku di Indonesia tentang resource of infant educator atau tentang respectful parenting, bisa langsung pergi ke websitenya Lisa, Lisa Sansbury, dan dia ngobrolin di situ tentang respectful parenting, dan juga ada Q&A yang sangat-sangat useful. Jadi kalau misalnya punya anak yang kok tiba-tiba emosian, kok tiba-tiba anak aku tuh suka memukul dan lain-lain, itu Lisa Sansbury, dia tuh kayak expertise ya di bidang itu. Dan bisa juga kalau misalnya nggak bisa ketemu di websitenya Q&A itu, bisa email langsung ke Lisa tapi pakai bahasa Inggris tentunya. Kalau dia memiliki waktu, mungkin dia akan jawab. Dan juga ada juga grup-grup di Facebook tentang respectful parenting dari Lisa, atau juga grup-grup yang membahas lebih lanjut tentang teori respectful parenting by Magda Gerber, atau juga Pickler. Juga di YouTube ada juga namanya Pickler USA yang kita bisa ikutin, kita bisa dengar, cuman ya itu bahasa Inggris. Nah, sampai ketemu di podcast selanjutnya, nanti part 2. Jangan lupa untuk subscribe ke podcast ini dan juga mungkin di YouTube. Oke, segitu aja dari saya. Assalamualaikum.